Kalau nggak ada wali-wali Hidriyah di sini, wali-wali yang punya ilmu Hidriyah di bumi ini, di negeri kita Nusantara ini, Indonesia sudah jadi Irak, sudah jadi Suriah, sudah jadi Libya, lewat sudah. Maka kita bersyukur walaupun hidung pesek-pesek begini, ada wali Pak di antara kita. Ya, ada wali di negeri ini. Mereka lah paku-paku bumi. Mereka lah pagar-pagar negeri. Ya. Jadi jangan lagi ngeluh jadi orang Indonesia, jangan lagi pakai puisi Khairul Anwar, aku malu jadi orang Indonesia. Itu kan kritik sebenarnya maksud beliau itu Khairul Anwar. Tapi orang salah paham, dikira kalau Anwar itu nggak nasionalis. Ya. Ya lagi-lagi gagal Hidriyah. Kita nyebutnya Hidriyah, Pak ya. Khidir. Biar gampang. Jadi apa ilmunya tadi? Satu, tidak ingkar. Gak langsung ingkar sebelum selesai kejadiannya. Terus hancurkan syak. Jangan gampang syak, ragu. Ketiga, menggeser takdir. Itu kan horor kan. Pertanyaannya pertanyaan borongan sini, jadi panjang jawabannya. Jadi tugas beliau itu. Dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad ngomong, anta minal abdal. Kamu itu abdal, aku ghausnya, aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada stratanya, ada wali ghaus, presiden para wali. Ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua, cuma ada kutub, ghaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin. Jin itu nggak mati kalau dia nggak dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam, sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam, belajar sama korinnya Rasulullah. Ya, tahu tuh di mana korinnya. Itu kalau ada jin masuk Islam, ketemu murid Rasulullah langsung itu korinnya Rasulullah. Jadi sanadnya ke Rasul satu orang doang. Korin Rasul. Itu sanad torikot terpendek, torikot koriniyah. Kita kasih aja istilah-istilahnya biar gampang ya. Allah, wah nih udah mulai pegel nih Tat. Ya lanjut, apa lagi? Sebetulnya pagi ini gue ada agenda lagi di Kamiskin, tapi masih ada dua. Yang pertama pendek sekali mungkin dari Pak Syefi Ismail. Tolong dibacakan doanya Nabi Khidir untuk umat Muhammad. Allahumma firli umat Muhammad dan seterusnya. Kan antum udah apa? Ya itu. Seterusnya. Jadi Imam Suyuti menyebutkan dalam risalah-risalahnya, Nabi Khidir ini berdoa. Apa doanya? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah, rahmati, itu rahmat lagi ya. Sayangi umat Nabi Muhammad. Tuh, penyayangnya Nabi Khidir sama kita kan? Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad gak? Dapat doa Nabi Khidir. Supaya nyambung, amalkan yang tadi. Jangan gampang ingkar. Terus jangan syak. Hancurlah ego kita. Ya. Lalu tunggu aja takdir nanti bergeser ya. Dan nikmati ini takdir di Indonesia sudah banyak yang bergeser Pak. Tsunami, wah udah banyak. Tsunami yang terjadi kan sekali. Kata Amerika bakal ada tsunami lagi kan, nggak kejadian. Itu takdir yang bergeser. Takdir yang digeser sama Allah itu kalau nggak ada wali Hidriyah di sini lewat kita. Itu Allah marham ummata Muhammad. Maka ciri-ciri wali Hidriyah penyayang sama umat. Ciri-ciri wali setan
Bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang menyatu dipecah sama dia. Orang udah beramal disesatkan sama dia. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu, bukan wali hidriyah itu. Ya. Dan tambah banyak, ini nggak akan tambah sedikit. Ya, semoga Al-Ma'sum nanti rajin buat kajian-kajian Ahlus Sunnah yang sudah dapat nur hidriyahnya. Ya, jangan sibuk hal-hal yang ya, kecil-kecil lagi. Ini persoalan kita, umat kita sudah banyak ini. Ya, kita kembalikan. Kenapa ada surat Al-Kahf? Ceritanya cerita Khidir sama Nabi Musa. Itu kita praktekin sekarang. Ya. Allahumma arham ummat Muhammad. Apalagi? Allahumma aslih ummat Muhammad. Ya Allah, islahlah umat Muhammad. Disatukan nggak mungkin, diislah mungkin. Jadi jangan bermimpi mau nyatuin umat. Saya ini dulu belagu amat, mau nyatuin umat, mau nyatuin ustaz. Waktu saya masih remaja, ada salah satu mentor kami ingin menyatukan ustaz. Dua ustaz nih, satu LC Tamatan mana, satu LC Tamatan mana. Kalau saya masih LC Ciputat. Ya. Si mentor kita ini ingin mengislah dai-dai ustaz-ustaz. Maka dia undanglah makan bersama di rumahnya. Apa kata LC yang satu? Kalau ada dia, gue nggak hadir. Kata yang kedua, kalau ada ustaz PA itu, saya nggak hadir. Akhirnya dua-duanya tidak, jamaahnya hadir semua. Jamaahnya kuciwo. Kita mikir, ini yang badung kita apa ustadz kita sih? Ya. Yang bejat kami apa ustadz gitu? Yang nggak bisa dibenerin kolbunya kami, jamaahnya apa ustadz? Disitulah mohon maaf, saya sudah nggak percaya dengan performan penampilan. Saya udah nggak percaya dengan gelar-gelar kiai, ustadz, LCM, dokter. Saya udah nggak percaya. Saya percayanya dengan hidriyah. Ingkarkah dia? Syakkah dalam dirinya? Egonya, ego nggak tuh? Ego kan ya lewat sudah. Kalau itu ada, gelar nggak penting. Ya. Makanya jangan heran. Allah kalau mau membuat seorang terkenal, dibikin terkenal walaupun nggak tamatan sekolah agama, nggak tamatan IAIN, UIN atau Timur Tengah. Ustaz Arifin Ilham Allah bikin terkenal dengan zikirnya. Di Bandung ngajar hikam, jurusannya elektro, ya.